الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Adzim. Terima kasih banyak Ustadz. Kita sudah diperdengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. Sering kita baca di surat undangan pernikahan. Tapi pada saat kita membaca, melihat artinya beda sama memaknainya. Nah, memaknai tentang pasangan tidak mudah. Nah, untuk kali itu mari sama-sama kita dengarkan baik-baik tausiah dari guru kita yaitu Ustadz Sob Priyatna Sainan dengan tema membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Silakan, fadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yuhmadu siwallah wa la ilaha illallah wa subhanallah. Wa la yanbaghi at-tasbihu illa lillahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa astaghfirullah. Wassalatu wassalamu ala asrafi khalqillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi as-sadati siqati wal amanah wa ba'd. Bapak Ibu sehat semuanya? Bang David sehat? Alhamdulillah. Sehat Ustaz. Mudah-mudahan kita semuanya berada dalam lindungan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau kata orang sehat itu adalah sumber utama kita beribadah. Betul tidak, Bu? Betul. Tapi saya mintanya beda, Bu. Bukan minta sehat, tapi mintanya soleh. Kenapa soleh? Banyak orang yang sehat tapi Enggak soleh. badannya kuat, sehat. Tapi untuk ibadah tidak mau. Lebih baik saya soleh walaupun dalam kondisi sakit saya tetap Sholat. sholat ya. Tapi kalau orang yang sehat belum tentu mau sholat. Berarti besok mintanya tidak cuma sehat saja. Sehat tapi Soleh. soleh. Sama seperti kalau kita minta yang kaya. Jangan minta kaya titik. Harus ada komanya. Kaya tapi Soleh. Kawin pun sama Pak. Ini kawin apa nikah nih Bang Napit? Nikah. Oh nikah. Ya. Kalau menikah pun sama. Tujuannya bukan hanya duniawi. Tapi juga harus ada tujuan yang paling inti. Mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat dalam surah Ar-Rum yang tadi sudah dibacakan oleh Ustaz Rijal. Apa yang dikatakan? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ini adalah salah satu daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah menciptakan buat kita. Berarti buat cowok-cowok ini buat laki-laki dulu nih. Menciptakan buat kaum laki-laki pasangannya berupa kaum wanita. Min dal'il aisar, dari tulang rusuk sebelah kiri diciptakanlah oleh Allah pasangan yang berupa perempuan alias wanita. Kenapa demikian? Karena pada awal penciptaannya pun sama. Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk siapa? Nabi Adam. Adam alaihi salam. Yang menemani Adam sampai terbentuknya kehidupan di alam dunia ini sampai saat ini. Maka unsur itu berjalan sampai saat ini. Tujuannya apa? Antara kaum laki-laki sama perempuan harus bersatu dalam tali pernikahan. Tapi pernikahan yang syar'i. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha. Agar mendapatkan ketentraman. Agar mendapatkan ketenangan antara hubungan laki-laki dengan perempuan. Kenapa mendapatkan ketenangan?
Karena pada saat dia menyendiri barangkali tidak ada teman dia untuk curhat di kala lelahnya. Tapi pada saat dia sudah menikah maka ada kawan untuk berbagi sukacita dan dalam kehidupannya. Oleh karena itu jadikan pernikahan sebagai keharmonisan pertama buat kita di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Baik jamaah hadirin, dari ini kita dapat memetik sebuah pelajaran yang sangat berharga. Bahwasannya rumah tangga itu selalu diibaratkan sebagai bahtera. Yang namanya bahtera perlu nahkoda. Betul Bapak? Betul. Yang namanya bahtera perlu nahkoda. Dan nahkoda pun tidak sendirian. Kalau pesawat ada pilot, ada kopilot. Berarti kalau nahkoda ada konahkodanya barangkali ya. Maka yang menjadi nahkodanya adalah suami. Dan yang menjadi konahkodanya siapa? Istri. Istri. Antara nahkoda dengan konahkodanya harus sejalan. Jangan sampai nahkodanya pengen ke kanan, konahkodanya mau ke kiri. Emangnya ini bahtera mau dibelah dua? Harus sejalan, seiringan. Walaupun otaknya berbeda isinya. Tapi punya tujuan yang sama. Di mana bahwasannya tugas daripada nahkoda maupun sonahkodanya tadi harus mengantarkan orang-orang yang ada di dalam bahtera itu pada tujuan yang sama. Apa itu? Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun isi otaknya berbeda tapi punya tujuan yang satu. Itulah pernikahan. Antara istri dengan suami punya watak yang berbeda. Yang satunya temperamental, yang satunya lemah lembut. Berbeda tidak Pak? Apakah harus disamakan wataknya? Tidak mungkin. Karena itu adalah berupa tabiat manusia. Apa yang harus disamakan? Tujuan hidupnya tadi. Karena masing-masing baik itu istri maupun suami masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Maka masing-masing daripada suami ataupun istri harus bisa menghormati kekurangannya masing-masing. Di antara ibu-ibu ada yang mendapatkan suami seperti Fir'aun. Bang Khalid, kayak Fir'aun. Fir'aun. Iya. Ada. Udah jelek sombongnya minta ampun. Udah jelek sombongnya minta ampun. Ada ibu-ibu juga sebagian dari mereka yang mendapatkan suami seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Iya salam. Pengen semua ya Bu kayak begitu ya. Iya. Tapi jangan diulang Bu. Nikmatin yang ada aja ya Bu ya. Iya. Kalau diulang berabe nantinya. Allah. Ya, bapak-bapak pun sama. Di antara bapak-bapak barangkali ada istri mereka seperti siapa? Seperti Khadijatul Kubro. Atau seperti siapa? Sayyidatu Asiyah. Ya. Kalau begitu berarti suaminya Fir'aun juga dong katanya. Terkadang pula seorang suami mendapatkan seorang istri sama seperti siapa? Seperti istrinya Nabi Nuh alaihi salam. Pembangkang, capek-capek mendakwahi ternyata tidak mau beriman kepada Allah. Nasihatin mulu setiap hari, tapi taatnya kagak. Iya Pak ya? Bener Pak? Enggak berani ngomong Bu, jangan-jangan ada isinya di sini. Tenang Pak, kita buka-bukaan di mari. Asal jangan buka sarung, buka permasalahan maksudnya. Ya, jadi masing-masing daripada kehidupan kita berumah tangga ini sudah ada contohnya Bang David. Tinggal kita mau memilih yang mana. Intinya adalah sabar. Sabar itu nggak ada batasnya. Siapa yang membatasi sabar? Semakin manusia itu sabar, maka nilai di sisi Allah semakin besar, semakin tinggi. Saya sudah enak nih katanya. 3 kali saya sabar, sudah nggak ada lagi sabar selanjutnya. Maka saat ini saya berontak. Ada lamatus syaiton di situ. Ada bisikan syaiton yang berusaha mendobrak kesabaran seseorang. Istri kalau punya suami seperti itu, sabar Bu. Hidup mah cuman sementara. Betul tidak? Hidup mah sementara, nikmatin aja apa yang ada. Kan dulu yang milih siapa? Yang milih siapa? Ya udah nikmatin aja, kenapa sih? Ya, yang milih kita sendiri. Kalau sudah memilih, ridoin. Ya, begitu juga bapak-bapak. Kalau berhadapan dengan istri yang kayak begitu Pak, nikmatin. Itu ladang pahala buat Bapak. Ada yang keras dikit nih Pak, diomong sedikit langsung ngambek Pak. Nikmatin Pak, itu ladang pahala buat Bapak. Pengennya sih baik itu ibu maupun bapak mendapatkan pasangan yang seperti apa Bu? Yang soleh dan solehah. Tapi kalau begitu semua, setan gak ada kerjaannya. Nganggur dia Bu. Oleh karena itu kita berusaha untuk menjadikan diri kita, baik itu suami maupun istri, mensolehkan diri kita sendiri. Yang nantinya kenapa? Karena kita akan membawa amanah selanjutnya, yaitu generasi berupa anak-anak kita.
Iya. Di mana otomatis kita sebagai kepala keluarga ingin mengharapkan generasi-generasi yang keluar daripada kami berdua ini akan menjadi generasi-generasi yang soleh dan solehah insya Allah. Ustadz, kalau misalnya tadi dalam membina rumah tangga kan dari awal pembicaraan itu kan suami juga harus tegas ya kan. Betul. Nah, ketegasan seperti apa sih yang diizinkan dalam Islam? Soalnya mohon maaf kadangkala mungkin karena istrinya ngomel mulu, suami juga katanya sabar ada batasnya. Kadang-kadang suka kelepasan tuh. Betul. Kehilangan sabarnya tadi bahasanya gitu. Mungkin nggak sengaja entah gebrak meja atau mungkin nauzubillah min dzalik nggak sengaja sampai mukul. Atau mungkin ibu juga gitu melakukan mukul sama suaminya. Nah, dalam Islam kan ada juga di surah An-Nisa kalau istrinya nusyus boleh mukul. Nah, seperti apa sih konteks wadribuhuna di ayat itu ya yang maksudnya mukulnya seperti apa? Apakah mukul fisik atau lainnya? Silakan Ustaz Fadol. Baik. Prahara dalam rumah tangga itu wajar terjadi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya sebagai bentuk kedewasaan antara suami dengan istri. Biar terjadi harmonisasi. Bagaimana kalau seandainya terjadi prahara yang menyangkut misalkan hubungan suami istri ini seakan-akan mau pecah. Ada salah satu di antara mereka pasangannya yang nusuz. Susah dibilangin alias keras kepala. Apakah boleh apabila seorang suami berhadapan dengan istri yang seperti itu untuk memukulnya? Boleh tidak Bu? Kata ibu, nggak mungkin saya mau dipukul. Pasti ya Bu ya. Ketika ibu dikatakan ibu mau dipukul sama suaminya, jawabnya pasti tidak. Kalau ibu baik-baik saja. Kalau ibu baik-baik saja. Sama seperti seseorang ayah mendidik anaknya. Ya, apakah boleh dipukul? Enggak. Boleh Ustaz. Boleh. Ketika seorang ayah mendidik anaknya untuk melaksanakan sholat dalam usia tamyiz. Iya. Boleh dia memukul anaknya. Sebesar apa pukulannya? Namun pukulannya tanpa asar. Jangan sampai merah. KDRT ntar Bu. Ya. Sesuatu yang menunjukkan bahwasannya kita ini tegas. Ya. Tidak perlu harus ya. Apalagi pakai wajahnya menandakan ketegasannya. Oke. Tapi disertai dengan perwakilan ini sedikit saja. Diwakili oleh wajah. Ya, wajah ketegasan dengan ini sedikit. Pukulnya di bagian mana Ustaz? Yang menunjukkan ini ketegasannya. Ya, tegas. Bagian pahanya Bu. Ya Bu ya, jangan wajah. Fajtanibil wajah, jauhkan wajah. Ya, ketika memukul anak jauhkan wajah. Ya, cukup seperti ini aja Bu. Jangan digebot. Tahu digebot? Orang Bogor tahu. Apa itu? Digebot itu dipukul berkali-kali. Iya. Itu namanya digebot. Ya, jangan. Karena itu akan membuat dia terluka. Ya. Kalau terluka, suatu saat takutnya timbul rasa dendam kepada orang tuanya. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Pertanyaan saya dijawab dengan jelas sekali ini. Silakan Ibu, mungkin ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nama saya Ibu Ria. Ahlan. Mohon izin bertanya. Begini Ustadz, dalam rumah tangga kan suami wajib mencari nafkah ya. Namun jika ada istri yang mau membantu mencari nafkah dengan seizin suami dan anak serta penghasilannya juga digunakan untuk keperluan rumah tangga. Namun tetap memperhatikan tugas dan kewajibannya sebagai ibu juga istri. Itu hukumnya bagaimana Ustadz? Karena kan ada pepatah yang bilang Ustadz uangmu uangku, uangku ya uangku. Gitu kan? Nggak dong, ini kayak pertanyaan titipan ini. Siapa nih yang nitip pertanyaan? Itu aja Ustadz pertanyaannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uangmu, uangku, uangku. Bukan uangmu. Kayaknya mencari legitimasi. Iya. Silakan Ustaz. Baik Ibu. Apabila seorang wanita membantu suaminya dengan cara mencari nafkah juga. Karena sebenarnya mencari nafkah itu adalah tugas siapa? Suami. Tugas suami. Tapi ketika ada istri yang menyodorkan dirinya untuk membantu nafkah daripada suami tadi, maka diperbolehkan. Tapi dengan tadi syarat, harus dengan seizin suami. Iya. Tapi ingat, semua tugasnya harus ditunaikan terlebih dahulu. Sudah. Jangan sampai nantinya meninggalkan rumah dalam kondisi berantakan ketika suami masuk ke rumahnya, akhirnya rumahnya bukan lagi seperti baiti jannati. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi boleh ketika suami sudah mengizinkannya. Tapi mohon maaf lahir batin. Tetap yang namanya istri ada di bawah naungan siapa? Suami. Suami.
kadang-kadang sekarang banyak Bang David, Ya. istrinya pendapatan lebih besar Ya. dibandingkan suaminya. Ya. Akhirnya suaminya dilecehkan, dihinakan. Ya, semua kata-kata kebaikan yang datang dari suaminya tidak digubris. Ya. Kenapa? Karena pendapatan tadi. Ya. Hati-hati ya Bu ya. Ibu bisa keluar mencari nafkah keluar atas izin siapa? Suami. Maka tetap hormati suami. Walaupun pendapatan ibu lebih besar dibandingkan suami. Suami. Tapi ingat intinya jangan pernah melanggar aturan daripada kewajiban ibu untuk menghormati suaminya. Baik, alhamdulillah. Silakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kiai, terima kasih banyak. Tema ini emang nggak pernah bosan dibahas ya Bu ya. Karena tetap kewajiban utamanya adalah suami cari nafkah. Tapi kalaupun istri yang ikut kerja, ikut membantu itu termasuk sodako apa infaknya istri ini? Kebaikan istri insya Allah. Pahala ya Bu ya. Pahala buat Sodakoh, istri ya. ada nilai sodakohnya insya Allah. Sodako, baik. Terima kasih banyak Sama-sama. Kiai, Ustadz, Guruku. Setelah ini kita akan belajar membaca Quran lagi, mengingat-ingat lagi. Bersama dengan guru kita yang paling kalem, paling pendiam ya. Kiai Munawir ngajin. Kiai Munawir ngajin. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.